Kisah Asyah binti Muzahim istri Firaun dalam Al-Quran. Sosok wanita yang memiliki iman yang luar biasa kuat ketika berhadapan dengan besarnya kezoliman. Keridhaan Allah membuatnya menjadi wanita yang istimewa. Dialah Asyah binti Muzahim, Asyah istri Firaun. Dia hidup dalam gelimang harta, dalam prestis, serta kekuasaan yang luar biasa besar. Tapi itu tidak membuat ia bahagia. Karena bukan itu tolak ukur kebahagiaannya, bukan dunia, tapi ia menjadikan iman sebagai tolak ukur kebahagiaannya. Karena apapun tidak akan ada artinya di hadapan iman. Penderitaan dunia bisa menjadi kesulitan luar biasa bagi orang tidak beriman, namun tidak berarti apa-apa bagi orang beriman. Karena orang beriman selalu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang yang tidak beriman. Inilah perbedaan orang yang hidup dengan Al-Quran dengan yang tidak. Inilah perbedaan orang yang hidup dengan iman dengan tidak. Cara memandang dan mengukur sesuatu amatlah berbeda di antara keduanya. Wanita sempurna. Asyah bukan hanya mukminah, tapi ia diabadikan sebagai salah satu di antara dua wanita sempurna di dunia ini. Dua wanita langkah yang sudah sampai pada titik sempurna. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan atas sari dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi yang lain, yang sempurna dari kaum lelaki sangatlah banyak, tetapi yang sempurna dari kaum wanita hanyalah Maryam binti Imran, Asyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad. Sedangkan keutamaan Aisyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan sarit, roti yang diremukkan dan direndam dalam kuah atas segala makanan yang ada. Hadis riwayat Bukhari. Keistimewaan Asyah menurut para ahli ilmu adalah ia lebih memilih dibunuh daripada hidup di istana yang penuh kezoli. Dia rela disiksa di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kisah Asyah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 8-9. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang Firaun ini, apakah ia Firaun yang mengasuh Musa sama dengan Firaun yang diazab oleh Allah? Ada dua perbedaan pendapat. 1. Firaun yang mengasuh Musa sama dengan Firaun yang diazab oleh Allah. 2. Firaun adalah gelar, dan ia adalah pemimpin masyarakat Kipti. Firaun di ayat ini berbeda dengan yang diazab, dan Asyah adalah istri Firaun yang mengasuh. Namun sebagian besar ahli tafsir mengikuti pendapat yang pertama, yaitu sama. Ayat 9. Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadari. Menurut Ar-Razi nama Musa bukan berasal dari bahasa Arab, akan tetapi berasal dari bahasa Kipti yang bermakna orang yang diambil dari air. Ketika masa itu penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama adalah penduduk Mesir asli yaitu orang-orang Kipti. Dan yang kedua adalah orang-orang Bani Israel yaitu keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Kebanyakan orang-orang Kipti menduduki jabatan tinggi. Sedangkan orang Israel hanya berkedudukan rendah sebagai pekerja keras seperti buruh, pelayan dan pesuruh. Ditemukannya Musa oleh istri Firaun hingga ia diasuh di kerajaan, jika dipikir secara logika tidak akan masuk bayi dengan wajah khas Bani Israel yang lahir di tahun di mana waktunya setiap bayi yang lahir dibunuh. Tapi justru Musa lahir dengan selamat bahkan masuk dalam lingkungan kerajaan. Bahkan istri Firaun suka sekali pada bayi Musa sejak pertama kali melihat wajahnya. Inilah cinta Allah, jika Allah sudah mencintai hambanya maka masalah sebesar apapun tidak akan terjadi. Karena Allah telah berkehendak. Di awal ayat 8. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa pada awalnya Firaun memerintahkan membunuh Musa karena bayi itu berwajah Bani Israel. Namun di ayat 9 Asyah berkata pada Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Tujuan istri Firaun mengambil Musa adalah
1. Karena ia suka pada bayi Musa. 2. Ia berharap Musa menjadi penyejuk mata, bisa sebagai anak atau menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga kerajaan. Tapi Allah punya rencana lain, seperti dalam ayat 8. Yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Allah berkehendak bahwa peristiwa ini menjadi penyebab kesedihan bagi Firaun. Manusia memiliki rencana tapi Allah berkehendak lain, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Bagaimana dengan harapan Asyah? Ketika Asyah binti Muzahim berkata, ia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu, maka Firaun berkata, untukmu ya akan tetapi untukku tidak. Maka seperti itulah yang terjadi, Allah memberi hidayah kepada Asyah dengan sebab bayi tersebut, sedangkan Firaun binasa dengan kedua tangan bayi tersebut. Rasulullah pernah berkata, seandainya Firaun berkata, ya, seperti istrinya, maka ia akan menjadi orang yang beriman. Musa membawa kesedihan bagi orang yang tidak beriman, Firaun, dan membawa kebahagiaan bagi yang beriman, Asyah binti Muzahim. Pelajaran bagi orang tua. 1. Target mendidik generasi adalah menjadi generasi Qurrata A'yun. Qurra memiliki dua arti, yaitu 1. Sesuatu yang menetap. 2. Dingin sekali. Lalu apa hubungannya dengan anak? 1. Makna sesuatu yang menetap. Dia menjadi anak yang teguh, orang tua merasa mantap memandang generasinya. Generasi bukan Qurrata A'yun membuat orang tua panik, cemas dan curiga. 2. Makna dingin sekali. Generasi yang apabila dilihat menyejukkan mata yang memandang, membawa kebahagiaan, karena kebalikannya mata panas dalam bahasa Arab artinya sedih. Harus ada dua hal dalam diri generasi kita, dua hal yang bertentangan. Ia menjadi generasi yang membuat sedih musuh Allah, dan ia membuat bahagia kedua orang tuanya serta orang-orang yang beriman. Anak menjadi pengantar hidayah. Yang membuat Asyah bahagia adalah bahwa Musa menjadi pengantar hidayah bagi dirinya. Anak yang solih bisa menjadi pengantar hidayah bagi orang tuanya, dan untuk mendapatkan anak yang solih bukan hanya butuh persiapan tapi kita juga harus siap. Siap jika anak membawa nasihat atau kebaikan bagi orang tuanya, orang tua siap menerima walaupun usia anak belum balik. 2. Hati-hati dengan lisan, Firaun menolak hidayah dengan lisannya. Berhati-hatilah dengan lisan kita karena bisa jadi ia menjauhkan hidayah atau bahkan menutup hidayah untuk diri kita. Begitu pula dengan anak, jika memiliki anak senakal, serusak apapun, jangan sampai lisan orang tua menjadi penutup hidayah bagi anaknya. 3. Bisikan kebaikan seorang istri begitu dahsyat mempengaruhi suami. Orang yang sekejam Firaun takluk akan istrinya. Karena di hati suami ada istri dan anak-anaknya. Maka sebagai istri miliki bisikan istri seperti Asyah yang mampu melembutkan hati suami dan mengurangi kejahatan suami. Asyah binti Muzahim, wanita yang ditampakkan surga untuknya. At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Allah membuat Asyah sebagai permisalan bagi orang yang beriman dalam Al-Quran. Orang yang menjadi permisalan dalam Al-Quran berarti ia adalah orang yang legendaris atau luar biasa. Asyah adalah wanita sempurna karena ia meninggal dalam rangka menjaga keimanannya. Ia termasuk orang-orang di sekitar Firaun yang menyembunyikan keimanannya. Ketika mengetahui keimanan istrinya kepada Allah, maka murkalah Firaun. Dengan keimanan dan keteguhan hati, wanita solihah tersebut tidak goyah pendiriannya, meski mendapat ancaman dan siksaan dari suaminya. Kemudian keluarlah sang suami yang zalim ini kepada kaumnya dan berkata pada mereka, apa yang kalian ketahui tentang Asyah binti Muzahim? Mereka menyanjungnya, lalu Firaun berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya dia menyembah Tuhan selainku. Berkatalah mereka kepadanya, bunuhlah dia. Dimulailah siksaan itu, Firaun pun memerintahkan para algojonya untuk memasang tonggak. Diikatlah kedua tangan dan kaki Asyah pada tonggak tersebut, kemudian mulailah siksaan itu kepada Asyah. Namun, akankah siksaan itu menggeser keteguhan hati Asyah walau sekejap? Sungguh siksaan itu tak sedikit pun mampu menggeser keimanan wanita mulia itu. Akan tetapi, siksaan-siksaan itu justru semakin menguatkan keimanannya.
Iman yang berangkat dari hati yang tulus, apapun yang menimpanya tidak sebanding dengan harapan atas apa yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun tidak menyia-nyiakan keteguhan iman wanita ini. Di tengah beratnya siksaan yang menimpanya, wanita mulia ini senantiasa berdoa memohon untuk dibuatkan rumah di surga. Allah mengabulkan doa Asyah, maka disingkaplah hijab dan ia melihat rumahnya yang dibangun di dalam surga. Diabadikanlah doa wanita mulia ini di dalam Al-Quran. Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Ketika melihat rumahnya di surga dibangun, maka berbahagialah wanita mulia ini. Semakin hari semakin kuat kerinduan hatinya untuk memasukinya. Ia tak peduli lagi dengan siksaan Firaun dan algojonya. Ia malah tersenyum gembira yang membuat Firaun bingung dan terheran-heran. Bagaimana mungkin orang yang disiksa akan tetapi malah tertawa riang? Sungguh terasa aneh semua itu baginya. Jika seandainya apa yang dilihat wanita ini ditampakkan juga padanya, maka kekuasaan dan kerajaannya tidak ada apa-apanya. Maka tibalah saat-saat terakhir di dunia. Allah mencabut jiwa suci wanita solihah ini dan menaikkannya menuju rahmat dan keridaannya. Berakhir sudah penderitaan dan siksaan dunia baginya. Allah mencabut nyawa Asyah sebelum Firaun membunuhnya. Hikmah di balik keteguhan iman Asyah. 1. Dialah seorang wanita mulia, seorang istri raja, gemerlap dunia mampu diraihnya, istana dan segala kemewahannya dapat dengan mudah dinikmatinya. Namun, apa yang dipilihnya? Ia lebih memilih disiksa dan menderita karena keteguhan hati dan keimanannya. Ia lebih memilih kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan sampailah dunia yang tak seberapa ini melenakan kita. Melenakan kita untuk meraih janji Allah Ta'ala, surga dan kenikmatannya. 2. Orang beriman berdoalah, mintalah kepada Allah. Karena Allah selalu punya cara untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Allahu a'lam. Amin ya Rabbal Alamin.